Indah sang surya pagi menjamu, saat bertemu membuat mata terpaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Selasa dalam Pekan Suci 15 April 2025. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakan siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kita sudah ada di hari kedua dalam Pekan Suci. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap tekun dan setia, saling mendukung, mendoakan satu sama lain, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam pengharapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Hari ini khususnya bagi umat Santo Petrus Karangsenang adalah hari untuk penerimaan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, pengakuan dosa,
pada pukul 6 sore atau jam 18 sore. Semoga Anda sekalian umat beriman memiliki sesal dan tobat yang sempurna, sehingga berani, mampu, dan memiliki waktu untuk bertobat, untuk menerima belas kasih Allah, kerahiman Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan dosa. Allah begitu mengasihi dan mencintai kita, sehingga seperti apapun dan berapa kali pun kita bersalah berdosa, Allah tetap memanggil kita, mengundang kita, membuka pintu untuk memperoleh pengampunan bagi kita, bagi dosa-dosa kita, memperoleh belas kasih dan kerahimannya. Dan semoga belas kasih Allah, cinta kasih Allah senantiasa kita respon dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini Yesus memperingatkan Petrus, memperingatkan kita semua bahwa di dalam komunitas, di dalam kesatuan, di dalam kelompok para rasul pun juga ada yang tergoda oleh iblis. Ada yang kerasukan iblis, ada yang kerasukan si jahat, sehingga hendak menyerahkan Yesus. Maka semoga menjadi permenungan, menjadi refleksi untuk kita, supaya kita senantiasa bersiap-siaga, berjaga-jaga, waspada, bahwa di dalam diri kita yang adalah citra Allah, sebagai manusia yang telah dikuduskan oleh Allah, kita yang telah dibaptis, juga kadang-kadang ada pikiran jahat, juga ada rencana jahat, ada dosa, ada sesuatu yang berasal dari iblis yang seringkali menggoda dan menuntun kita kepada yang jahat. Maka semoga kita memiliki iman yang kokoh, semoga kita memiliki kehendak yang kuat, semoga kita memiliki niat yang teguh untuk berani melawan kekuatan-kekuatan jahat, melawan godaan-godaan dan tantangan-tantangan itu, dan senantiasa hanya mendengarkan suara Allah, suara Tuhan, bisikan Roh Kudus, supaya kita menjalani hidup yang baik, yang penuh belas kasih, yang selaras dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan sabda Allah. Semoga kita tidak mudah dibelokkan, semoga kita tidak mudah dibujuk kepada yang jahat, semoga kita tidak bertahan dalam kedosaan kita, dalam pilihan-pilihan negatif kita, tetapi semoga kita senantiasa membuka hati, membuka diri bagi belas kasih Allah, bagi kerahiman Tuhan, bagi pengampunan, bagi permaafan, dan segala yang baik yang berasal dari Allah, supaya menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, kebenaran, belas kasih, pengampunan, dan keselamatan Tuhan. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,